Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Erwin SPD MPD. Saat ini saya bertugas sebagai Kepala Sekolah di SMP Negeri 7 Langsa, Provinsi Aceh. Izinkan saya untuk berbagi praktek terbaik tentang pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi pada kurikulum Merdeka dengan judul Optimalisasi Potensi Gampung pada pembelajaran berdiferensiasi melalui Barata. Adapun yang menjadi latar belakang karya inovasi praktek baik ini didasari pada data hasil observasi pada saat guru mengajar di setiap kelas. Dari data observasi tersebut, saya menemukan 90% guru belum melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan data tersebut, saya juga menemukan bahwa hampir 95% guru belum memanfaatkan potensi lingkungan sekolah, dalam hal ini potensi gampung, atau dalam bahasa Indonesianya adalah desa, yang ada di sekitar lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Potensi gampung yang ada di sekitar lingkungan sekolah sangat kaya akan potensi sosial, ekonomi, budaya yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Gampung-gampung yang ada di sekitar lingkungan sekolah merupakan kawasan persawahan, perkebunan, dan sebagian merupakan kawasan pesisir pantai. Potensi budaya juga sangat mendukung, di mana gampung-gampung yang ada di sekitar sekolah, masyarakatnya terdiri dari beberapa suku yang heterogen. Melalui permasalahan tersebut, maka di tahun ajaran baru tahun 2022-2023 untuk memaksimalkan pembelajaran berdiferensiasi pada pelaksanaan kurikulum Merdeka, saya sebagai Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 2 melakukan pendampingan pada guru-guru untuk membuat modul ajar yang mengoptimalkan potensi gampung pada pembelajaran berdiferensiasi melalui Barata. Barata yaitu kemampuan siswa membaca, bercerita, dan mencipta dalam menyelesaikan tugas. Tantangan tersulit yang saya hadapi pada saat pendampingan adalah guru-guru belum terbiasa mengadopsi materi pembelajaran sesuai dengan potensi gampung, dan para siswa belum terbiasa dalam pengerjaan tugas yang bervariasi melalui strategi Barata. Adapun tujuan praktek terbaik ini memberikan pendampingan pada guru untuk mengoptimalkan potensi gampung pada pembelajaran berdiferensiasi melalui Barata. Adapun yang terlibat pada kegiatan ini diantaranya adalah guru-guru yang ada di SMP Negeri 7 Langsa, komite sekolah, Pak Gesi atau Pak Kepala Desa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa, pengawas sekolah, balai jurung, dan seluruh instansi yang terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka saya melakukan kegiatan. Yang pertama adalah perencanaan, diantaranya dengan membuat contoh modul ajar yang berdiferensiasi melalui Barata sehingga dapat menjadi contoh bagi para guru. Lalu yang kedua, menyusun rencana kerja, dan yang ketiga, menyusun tim di sekolah untuk membantu pelaksanaan pendampingan. Yang kedua, dari segi pelaksanaan, langkah awal pelaksanaan yaitu dengan melakukan asesmen awal pada siswa untuk mengetahui kemampuan literasi, numerasi, minat, dan gaya belajar siswa. Untuk kemampuan literasi dan numerasi siswa, menggunakan platform Merdeka Mengajar, sedangkan minat dan gaya belajar melalui angket yang diberikan oleh guru BK. Kegiatan ini menggunakan gadget bantuan dari kementerian. Data asesmen awal tersebut direkap sebagai data awal siswa untuk dibagikan pada seluruh guru. Berdasarkan data tersebut, maka saya sebagai kepala sekolah memberikan pendampingan pada guru untuk membuat modul ajar dengan mengoptimalkan potensi gampung dan kemampuan siswa menyelesaikan tugas melalui Barata, yaitu dengan membaca, bercerita, dan mencipta. Pendampingan juga dibantu oleh tim yang sudah saya susun untuk membantu guru-guru dalam membuat modul ajar dengan mengoptimalkan potensi gampung pada pembelajaran berdiferensiasi melalui Barata.
Saya juga memberikan kesempatan khusus pada guru-guru untuk melakukan pendampingan dan bimbingan secara intensif untuk memaksimalkan pembuatan modul ajar yang mengoptimalkan potensi Gampung pada pembelajaran berdiferensiasi melalui Barata. Langkah selanjutnya adalah setelah modul selesai, maka saya mengobservasi guru-guru dalam proses pembelajaran yang telah mereka tuangkan dalam modul ajar. Langkah yang ketiga, saya melakukan refleksi. Optimalisasi potensi Gampung pada pembelajaran berdiferensiasi melalui Barata memiliki kelebihan. Di antaranya, saya telah berhasil membantu guru-guru merancang modul ajar yang mengoptimalkan potensi Gampung pada pembelajaran berdiferensiasi melalui Barata. Dan yang kedua, sebanyak 100% guru telah mampu merancang modul ajar yang berdiferensiasi sesuai dengan materi yang diajarkan. Berikut merupakan respon dari guru dan siswa setelah mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan potensi Gampung melalui Barata. Dari program yang telah dilakukan oleh kepala sekolah melalui optimalisasi potensi Gampung pada pembelajaran berdiferensiasi melalui Barata membuat para siswa semakin mengenal potensi daerahnya dan mengetahui potensi dirinya. Melalui kegiatan pendampingan optimalisasi potensi Gampung pada pembelajaran berdiferensi melalui Barata, saya semakin paham bagaimana menyusun modul ajar dan mengetahui perbedaan kemampuan dari peserta didik, dan saya harus bisa memberikan pelayanan terbaik buat mereka. Saya senang pelajaran di luar kelas dengan langsung ke kampung, sehingga membuat saya semakin mencintai kampung saya. Dan melalui Barata, saya mengetahui kemampuan saya pada tingkat berbicara. Pembelajaran di kampung membuat saya semakin mengetahui potensi kampung saya. Dan melalui Barata, saya dapat berkreasi sesuai dengan kemampuan saya. Pembelajaran di kelas bukan hanya mengingat atau menghafal materi pelajaran saja, namun pembelajaran di kelas itu harus berdampak pada diri siswa sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Pembelajaran yang bersumber dari lingkungan sekitar siswa membuat siswa semakin peka terhadap permasalahan yang ada di sekitar lingkungan mereka. Melalui optimalisasi potensi Gampung pada pembelajaran berdiferensiasi melalui Barata, siswa-siswa SMP Negeri 7 Langsa dan seluruh Dewan Guru semakin peka terhadap permasalahan yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Demikian praktek terbaik yang telah saya lakukan di SMP Negeri 7 Langsa untuk mengikuti apresiasi guru dan tenaga kependidikan inspiratif tahun 2022. Ayo berkarya dan berbagi.